Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ami dengan NIM 2010078 kelas 4B PG PAUD pada Muta Kuliah Komunikasi PAUD. Di sini saya akan membuat video merangkum dari pertemuan 9 sampai pertemuan 14. Pertemuan 9, hal apa sajakah yang mendorong anak untuk keterampilan bahasa dan bagaimana mengatur ruang kelas untuk memastikan anak terlibat dalam bahasanya? 3 strategi dalam berbahasa: semantik, sintaksis, dan fonologi. Semantik berkaitan dengan makna kata, sintaks mengacu pada tata bahasa dan urutan dalam kalimat, fonologi berkaitan dengan sistem suara. Beberapa bidang perkembangan bahasa yang paling dapat memprediksi keberhasilan bahasa tertulis di kemudian hari adalah bahasa eksprensif, bahasa reseptif, pemahaman mendengarkan, dan kosakata yang tidak biasa atau kata-kata langkah. Bahasa eksprensif berkaitan dengan seberapa baik anak menggunakan bahasa untuk mengekspresikannya, keinginan, dan kebutuhan. Bahasa reseptif adalah seberapa baik anak-anak memahami apa yang dikatakan orang lain kepada mereka dalam percakapan. Pemahaman mendengarkan adalah kemampuan anak untuk memahami dan terhubung dengan cerita yang dibacakan untuk mereka atau lagu yang dinyanyikan bersama-sama. Kosakata yang tidak biasa atau kata-kata langkah adalah kata-kata yang biasanya tidak digunakan dalam percakapan sehari-hari. Salah satu cara terbaik yang dapat menolong perkembangan bahasa lisan anak adalah dengan menyediakan lingkungan yang kaya bahasa di kelas atau lingkungan sehingga anak bisa berinteraksi sosial dengan mudah. Karena perkembangan bahasa mereka membawa kemampuan mereka pada tingkat keselanjutannya. Salah satu strategi untuk mengembangkan lingkungan yang kaya bahasa adalah menggunakan metode berpidato yang dapat menunjukkan anak-anak atau mendengarkan apa yang dikatakan anak dan merespon apa yang anak katakan. Self-talk menggambarkan apa yang guru lakukan saat guru melakukannya. Pembicaraan paralel menceritakan tindakan anak, memberi kesempatan untuk menghubungkan tindakan dengan kata-kata yang belum diketahui oleh anak dalam lingkungan sekolah yang kaya bahasanya, dan guru harus berhati-hati karena anak dapat mempraktekkannya. Anak dapat menirukan secara spontan apa saja yang orang lain bicarakan, maka ajarkan anak berbahasa dengan baik dan benar. Pertemuan 10, menurut Hatimah tahun 2015, penggunaan komunikasi yang efektif penting dalam membantu mengembangkan nilai-nilai dan sikap yang terkait pengembangan kreativitas, sikap kritis, kepercayaan diri, dan tanggung jawab. Hal ini juga memungkinkan peningkatan kualitas pembelajaran jika terbina antara guru dan peserta didik. Misal, kelas guru A juga menyiapkan media konkret maupun media gambar pada saat menyampaikan materi. Hal ini bertujuan agar anak lebih mudah menerima dan lebih tertarik pada saat kegiatan tersebut. Dan guru kelas B juga menggunakan pola komunikasi banyak arah dalam proses pembelajaran. Tidak hanya terjadi interaksi antara guru dan anak, tetapi juga adanya interaksi antara anak ke anak, sehingga suasana sekolah kelas lebih ramai. Kemampuan berbahasa anak berbeda-beda. Terdapat anak yang memiliki kemampuan berbahasa sudah baik, dan ada juga yang masih kurang. Ada anak yang terus berusaha mengolah kata, mengungkapkan keinginan, dan mengekspresikan ide. Namun, ada juga anak yang pendiam, kurang dalam mengungkapkan keinginan dan mengekspresikan ide kepada guru atau teman-temannya. Anak memiliki jenis pola komunikasi dengan orang tua dalam kegiatan sehari-hari yang berbeda-beda. Dengan kesibukan orang tua,
dan pola komunikasi guru yang berbeda sehingga berpengaruh terhadap intensitas mereka dalam komunikasi, bertukar cerita atau berpengalaman, dan mengekspresikan ide. Pertemuan 11 dalam artikel bahasa ganda anak usia dini sangat luar biasa, maka perlu guru serta orang tua harus memperhatikan. Nah, ada 7 cara mengajarkan anak bahasa sejak dini. Yang pertama yaitu peningkatan kualitas bahasa. Yang kedua, peningkatan kualitas pembelajaran berbahasa anak. Yang ketiga, mintalah bantuan keluarga dan teman-teman. Yang keempat, pilih strategi yang paling cocok untuk anak. Yang kelima, lakukan pendidikan dwi bahasa tambahan. Yang keenam, perhatikan minat anak. Dan yang terakhir adalah terus mendidik diri sendiri tentang perkembangan bahasa dwi bahasa. Pertemuan 12, bahasa ekspresif adalah kemampuan yang dimiliki anak untuk mengungkapkan apa yang menjadi keinginannya. Untuk mengembangkan bahasa yang bersifat ekspansif, seseorang anak memerlukan cara yang sesuai dengan tahap perkembangannya dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi pribadi anak tersebut. Maka dari itu, orang tua dan pendidik harus mampu menstimulasi kemampuan anak dalam mengungkapkan apa yang sebenarnya mereka inginkan tanpa ada paksaan dari orang lain. Periode anak usia dini merupakan masa keemasan di mana potensi anak sedang berkembang pesat dan sedang dahaganya terhadap berbagai pengetahuan baru. Bila guru berhasil mendidik muridnya pada usia keemasan ini, maka akan membantu terbentuknya karakter positif pada anak. Salah satu keberhasilan dalam mendidik anak usia dini adalah bagaimana seorang guru mampu berkomunikasi yang baik dengan anak didiknya. Berkomunikasi dengan anak usia dini ini tentu berbeda dengan remaja dan dewasa. Cara berpikir anak usia dini masih sederhana, konkret atau nyata, penuh hayalan, kreativitas, ekspansif, aktif, dan selalu berkembang. Oleh karena itu, seorang guru yang baik harus diterima atau harus menyesuaikan cara berkomunikasi dengan anak didiknya sehingga informasi yang disampaikan dapat diterima dan dipahami dengan mudah. Yang pertama yaitu guru harus jadi pendengar yang baik. Yang kedua, fokus pada anak. Yang ketiga, mengulang kembali cerita anak. Serta yang keempat yaitu bertanya. Pertemuan ke-13, pada anak usia dini, anak akan mengalami proses pembentukan karakter. Dengan stimulus yang diberikan oleh pada orang tua dan oleh guru yang mengajar di TK, dalam proses pembentukan karakter, anak diajarkan dan dibiasakan untuk berlaku dan bertutur kata baik dalam perilaku sehari-hari. Peran guru sama pentingnya dengan peran orang tua dalam proses pendampingan belajar. Seorang guru TK diharapkan mampu menjalani komunikasi dan interaksi yang baik dengan cara anak agar tercipta keselarasan dalam proses belajar. Guru haruslah berperan aktif untuk senantiasa membimbing anak agar mampu menentukan apa yang harus dilakukan dan membentuk pribadi yang baik serta santun. Hambatan yang dialami guru dalam mengembangkan komunikasi dalam pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, guru sering mengalami hambatan dalam berkomunikasi dengan baik atau dengan anak. Hambatan yang biasa dialami oleh guru adalah komunikasinya kurang pada saat anak bertanya. Anak pasif waktu proses pembelajaran berlangsung. Guru yang lebih aktif dalam pembelajaran berlangsung karena tidak mendapat respon dari anak. Cara guru mengatasi hambatan dalam mengembangkan komunikasi dalam pembelajaran, yaitu mengembangkan komunikasi. Guru harus lebih aktif atau kreatif dalam mengembangkan komunikasi dengan cara menanyakan hal yang paling disukai oleh anak agar anak mau aktif juga dalam komunikasi. Guru lebih aktif lagi dalam berkomunikasi dengan anak dalam mengembangkan komunikasi dalam pembelajaran. Guru lebih banyak menanyakan hal yang menarik agar lebih merespon dengan senang dan mau berkomunikasi dengan guru.
Pertemuan 14, mengidentifikasi strategi komunikasi dan mencari strategi untuk memecahkan permasalahan komunikasi dalam PAUD. Yang pertama itu ada penggunaan istilah, yang kedua berkesinambungan, dan yang terakhir ada aba-aba untuk berpindah tema. Serta apa saja strategi yang harus digunakan dalam komunikasi PAUD. Yang pertama itu gunakan ejaan yang benar dan hindari ejaan yang dibuat-buat. Serta yang kedua itu bicarakan apa yang benar-benar dilakukan dan dialami anak. Yang ketiga adalah memberi respon yang lebih banyak atas pertanyaan anak. Yang keempat, gunakan kata bahasa yang benar dalam berbicara. Hal ini penting karena anak peniru yang unggul, ia akan terbiasa dengan percakapan sehari-hari. Yang terakhir adalah betulkan kesalahan bahasa anak dengan lembut, baik dalam pengucapan maupun susunan. Alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman dan Bunda. Mohon maaf bila perkataan atau ucapan yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.